Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Zaki Amiruddin dengan NIM 057 selaku moderator. Kemudian ada Rizky Apriliantito dengan NIM 066. Kemudian ada Muhammad Ridho Firdausi dengan NIM 143 dan Kak Muhyiddin dengan NIM 083. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis korespondensi tentang indeks kejahatan di Kabupaten Makassar. Baik, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah latar belakang penelitian yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, baik. Langsung saja ke latar belakang penelitian. Kecenderungan manusia untuk lebih mendalami dan mengkaji kompleksitas permasalahannya muncul tidak terlepas dari keberadaannya sebagai makhluk pencari kebenaran. Analisis bivariat digunakan untuk masalah yang tidak berdasarkan analisis univariat, seperti statistik. Analisis multivariat dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, analisis ketergantungan, dan yang kedua, analisis saling ketergantungan. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Analisis korespondensi adalah analisis data yang terdiri dari baris dan kolom secara bersama dari tabel arah per dimensi. Analisis korespondensi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi secara virtual apakah ada hubungan antar variabel, atau dapat juga digunakan untuk melihat hubungan atau kedekatan antara suatu kategori pengubah dengan kategori pengubah lainnya. Dengan analisis korespondensi, data kriminologi ini dapat menambah informasi pada polisi tentang mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kesejahteraan yang ada. Selanjutnya yaitu metodologi riset. Metodologi riset yang digunakan yang pertama yaitu mengumpulkan data instansi terkait. Selanjutnya data dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif variabel. Selanjutnya yaitu lakukan analisis tabel crossover ke data yang diperoleh termasuk uji chi-kuadrat atau chi-square test. Selanjutnya itu menentukan variabel digunakan dalam analisis korespondensi berdasarkan analisis tabular silang. Selanjutnya adalah analisis data menggunakan analisis korespondensi untuk variabel hubungan. Yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu tabel yang pertama, tabel korespondensi tingkat kejahatan pada jam-jam tertentu. Data di atas merupakan data yang telah diperoleh dari sumber referensi, jurnal, dan merupakan data interval. Tabel korespondensi atau tabel kontingensi yang merupakan tabel dari data kriminologi Polresta Makassar Barat. Selanjutnya, tabel profil kolom. Pada data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa pada indeks pencurian dengan kekerasan mencapai angka tertinggi pada pukul 6.00 sore sampai 23.59 malam, yaitu mencapai angka 18 kasus dibandingkan pada jam-jam lainnya. Pada indeks kejahatan pencurian berat pada pukul 18.39 dengan angka mencapai pada indeks kejahatan pencurian kendaraan bermotor sering terjadi pada pukul 12.00 sampai 17.59 dengan 18.00 sampai 23.59 yaitu sama pada angka 9 kasus. Sedangkan untuk kejahatan penganiayaan berat dengan angka 18 kasus yaitu terjadi pada pukul
18.00 sampai 23.59. Dan untuk kasus narkoba sering terjadi pada pukul 12.00 sampai 17.59, yaitu dengan angka 8 kasus. Terakhir, untuk kejahatan lain-lain kebanyakan terjadi pada pukul 12.00 sampai 17.59 dengan angka mencapai 69 kasus. Namun, angka tersebut tidak jauh berbeda pada jam-jam lainnya. Menurut analisis data di atas, segala macam indeks kejahatan yang kerap terjadi di wilayah Makassar Barat dan ditangani oleh Polresta setempat, yakni rata-rata terjadi pada pukul 18.00 sampai dengan 23.59. Karena peneliti beranggapan pada jam sekian merupakan malam hari dan memang terjadi. Baik, yang selanjutnya adalah tabel dimensi, nilai singular, inersia, dan chi-square. Pada tabel tersebut, suatu dimensi dapat dimasukkan dalam analisis bila penambahan persentase proporsi tiap dimensi minimal sebesar rata-rata. Kalau ada 3 dimensi, rata-rata penambahan proporsi tiap dimensi adalah 33,3%. Dimensi 1 dan 2 memenuhi syarat karena persentase penambahan proporsi lebih dari 33,3%. Proporsi inersia pada dimensi 2 sebesar 66,6%. Artinya, dengan pemakaian 2 dimensi, mampu menjelaskan variabilitas data asli sebesar 66,6%. Pada persepsi yang dihasilkan, mampu menjelaskan dari data asli sebesar 66,6%. Yang selanjutnya adalah tabel nilai koordinat, variabel, dan kontribusi inersia. Interpretasi dimensi didasarkan pada kontribusi dari nilai-nilai inersia. Terlihat bahwa kontribusi inersia terbesar dimensi 1 yaitu pada variabel kejahatan lain-lain. Sedangkan kontribusi inersia terbesar pada dimensi 2 adalah pencurian berat. Oleh karena itu, pada peta persepsi untuk dimensi 1 dapat diberi nama kejahatan lain-lain, sedangkan dimensi 2 adalah pencurian berat. Dalam analisis korespondensi, peta persepsi yang dihasilkan merupakan gabungan antara variabel indeks kejahatan dengan jam terjadinya. Yang selanjutnya adalah hasil dari gambar hasil dari olah data SPSS. Nah, dari peta persepsi gabungan antara variabel indeks kejahatan dengan jam terjadinya, dapat dilihat bahwa penganiayaan berat, pencurian kendaraan, dan pencurian berat mempunyai jarak terdekat dengan jam 18.00 sampai dengan 23.59 dan 24.00 sampai dengan 05.59. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan berat, pencurian kendaraan, dan pencurian berat kerap terjadi pada jam-jam sekian dan mampu ditangani oleh Polresta Makassar Barat. Sedangkan untuk kejahatan lain-lain dekat dengan jam 6 hingga 11.59. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut lebih banyak terjadi pada jam-jam tersebut dan sangat berdampak pada kecemasan masyarakat setempat. Sedangkan untuk pencurian dengan kekerasan dan narkoba cenderung terjadi pada pukul 12.00 hingga 17.59. Oleh karenanya, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui jam-jam yang kerap terjadi kejahatan di Makassar Barat, agar masyarakat di sana dapat mengantisipasi hal tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis tabel silang, ternyata waktu kejadian memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Makassar Barat. Hal ini berarti bahwa tindak kejahatan tertentu dilakukan pada waktu tertentu. Dominasi masing-masing profil tindak kejahatan terhadap waktu kejadian dapat dilihat dengan memperhatikan titik-titik yang terdekat pada hasil output plot analisis korespondensi. Dari hasil output plot pada gambar yang telah tertera di halaman sebelumnya, terlihat bahwa kejahatan lain-lain cenderung terjadi pada pukul 6 pagi hingga 11.59 siang. Pencurian dengan kekerasan narkoba cenderung terjadi pada pukul 12.00 hingga 17.59. Pencurian kendaraan bermotor dan penganiayaan berat cenderung terjadi pada pukul 24.00 hingga 5.59. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah sedikit cuplikan bagaimana cara mengolah data pada software SPSS. Berikut adalah cara mengolah atau dokumentasi dari tiap individu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai
analisis korespondensi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal. Langsung saja ke SPSS variable new. Di sini kita ketik atribut dan indeks kejahatan, terus bawahnya frekuensi. Nah, setelah itu kita ubah ke desimal menjadi 0 0 0. Terus measure, ubah ke nominal, yang atribut, yang indeks kejahatan nominal juga, dan yang frekuensi scale. Value sini kan kita buka dulu Excelnya. Atribut kan ada 4. Kita masukkan value 1. Ini 0 jam 6 sampai jam 11.59. Add. Value yang kedua jam 12.00 sampai 17.59. Add. Value yang ketiga jam 18.00 sampai 23.59. Add. Terakhir value yang keempat 24.00 sampai jam 5.59. Add. Terus oke. Nah, untuk yang indeks kejahatan sama saja. Ini kan ada pencurian, terus isi itu. Pencurian dengan kekerasan. Add. Yang kedua, pencurian berat. Add. Yang ketiga, pencurian kendaraan bermotor. Add. 4, penganiayaan berat. 5, narkoba. Terakhir 6, kejahatan lain-lain. Oke. Nah, maksudnya langsung oke. Gak usah. Langsung data view ya guys ya. Kita buka lagi data yang banyak tadi. Nah, sini kita copy, shift, langsung paste di sini. Nah, setelah itu langsung ke data week chest. Di sini kita masukkan frekuensi ya guys ya. Nah, oke. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini. Setelah itu kita balik lagi ke ini ya guys ya. Kita ke analis, dimension, reduction, ke faktor, korespondensi, analisis. Kita kan ya, kita masukkan atribut. Nah, seperti itu. Kan tadi apa, atribut 1 sampai 4 ya. Kita masukkan update, continue. Nah, untuk indeks kejahatan kan tadi 6 ya, berarti 1 sampai 6. Update, continue. Oke. Nah, nanti keluar kayak gini guys. Nah, wes, itu klik 2 kali. Kita ini mean. Kita apply. Oke. Kita ini juga mean juga. Apply. Wes, close. Wes guys, seperti itu guys ya. Ini analisis korespondensinya.
Demikian sedikit tutor dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial singkat atau tata cara bagaimana cara mengolah data pada aplikasi atau software SPSS, yaitu korespondensi atau analisis korespondensi. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan file untuk datanya, dan data ini saya ambil di jurnal dan sudah saya rekap atau saya rangkum sedemikian rupa sehingga nanti tinggal kopas-kopas saja ke dalam SPSS-nya. Oke, selanjutnya kita buka SPSS-nya. Kita masukkan data-data yang diperlukan, yaitu yang pertama ada atribut. Kita ketikkan, mohon maaf, kita pindah ke variabel view terlebih dahulu. Kita masukkan atribut. Kemudian yang kedua ada indeks kejahatan. Yang ketiga ada frekuensi. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kita ubah untuk measure pada atribut dan indeks kejahatan menjadi nominal dan frekuensi scale. Kemudian kita geser ke kiri lagi, kita value. Untuk value, untuk memasukkannya, yaitu untuk value atribut. Untuk atribut sendiri, value yang kita masukkan adalah yang saya blok di dalam Excel ini. Kemudian kita masukkan, yang pertama ada pukul 06.00 sampai 11.59. Kemudian yang kedua ada pukul 12.00 sampai 17.59. Yang ketiga ada 18.00 sampai 23.59. Dan yang terakhir ada pukul 24.00 sampai 05.59. Ini kita oke. Kemudian untuk value indeks kejahatan adalah yang saya blok di Excel ini. Kemudian kita masukkan, ada 6. Yang pertama pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang kedua ada penganiayaan berat. Yang ketiga ada pencurian kendaraan bermotor. Yang keempat ada mohon maaf, untuk yang kedua kita edit, bukan penganiayaan berat tapi pencurian berat. Oke. Terus kemudian kita lanjut lagi. Kita masukkan. Yang keempat ada penganiayaan berat. Yang kelima ada narkoba. Dan yang terakhir ada kejahatan lain-lain. Oke, setelah itu kita oke. Ini kita ke data view, kita copy datanya. Oke, setelah itu kita ke data, ke weak case by, frekuensi kita masukkan. Oke, balik lagi ke tadi, kita ke analyze, dimension reduction, correspondent analysis. Atribut kita masukkan ke row, indeks kejahatan ke kolom. Kemudian untuk atribut sendiri tadi ada 4, jadi kita tulis minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Kita update. Oke. Untuk indeks kejahatan tadi ada 6, jadi untuk minimumnya 1 dan untuk maksimumnya ada 6. Kita update, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Dan data yang dibutuhkan pun sudah selesai dibuat dan siap dipakai. Nah, untuk memudahkan pengelompokan pada hasil, kita klik 2 kali pada tabel ini, kemudian kita kelompokkan menjadi 4 kuadran. Kita klik yang ada garis vertikal,
kita ubah ke min atau ke rata-rata, kemudian kita apply. Untuk horizontalnya kita lakukan yang sama, kita ubah ke min, kemudian apply. Kemudian kita close, dan selesai. Dan sudah terbagi menjadi 4 kuadran. Oke, sekian buat tutorial singkat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Apriandito dengan NIM 2103211000066. Di sini saya akan menganalisis korespondensi pada jurnal yang sudah saya ambil. Yang pertama ke SPSS, variable view, terus nama dan atribut, kemudian indeks kejahatan, kemudian yang ketiga frekuensi, kemudian desimalnya ini diganti 0, kemudian measure ganti nominal, yang atribut ganti nominal, kemudian indeks kejahatan ganti nominal, yang frekuensi ganti scale. Kemudian kita ke values. Value 1 dapat pada jam 0 sampai 9 add, kemudian kita 12.00 sampai 12.09, add 3 12.00 sampai 23.59, add 4 24.00 sampai 05.59. Klik OK. Selanjutnya di indeks kejahatan 1 kekerasan, add 2 pencurian
tes. Indeks kejahatan frekuensi. Oke. Analyze. Dimension reduction ke correspondence analysis. Terus atribut row, kemudian frekuensi indeks kejahatan ke Devin range tadi 1 sampai 4. Update, kemudian continue. Yang indeks kejahatan tadi 1 sampai 6. Update, klik OK. Reference line set to min apply. Set to min terus kemudian kemudian selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.